pelaporan, dokumen pelaporan seperti itu. Jadi kegiatan hari ini adalah sebagaimana tindak lanjut dari evaluasi dari Bakren dan hasil evaluasi dari SPIP ya Pak Tikno. Ya. Nah, jadi nanti ini kami kasih ke Bapak Ibu ya sebagai bahan pertimbangan apa-apa yang kurang dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini awalnya. Ini sekilas saja ada beberapa catatan-catatan terkait kelengkapan dokumen dari Bapak Ibu sekalian. Hah? Iya, berarti ini. Bentar. Hah? Yang mana? Iya baru banget. Iya, dia dia baru WA aku. Niko. Siap. Jadi Bapak Ibu, strategi untuk hari ini, untuk pertama ini sampai jam 12 kita eh, apa ya, warming up dulu ya. Mungkin kayak refresh dulu apa itu resiko, bagaimana pemberian nilai kemungkinan dan dampak, lalu RTP yang baik seperti apa. Kita pendahuluan terkait materi dulu. Nanti di setelah jam siang Bapak Ibu, kami bagi dua ya. Mungkin ini duduknya udah sesuai dengan UK-nya ya. Nanti yang sebelah kanan nanti saya asistensi sedangkan sebelah kiri nanti Mas Miko asistensi. Nanti kami kasih kertas kerjanya. Nanti Bapak Ibu mulai menginput dan akan dipantau dan monitoring oleh Bagren dan Pak Tikno pengisiannya. Jadi kesuksesan acara kita ini nantinya outputnya adalah draft ya Bapak Ibu ya. Halo, kesuksesan kegiatan kita ini adalah nanti draft dari Risk Register. Kalau Bapak Ibu nanti agak kurang serius, nanti output kita juga nggak tercapai Bapak Ibu. Padahal Mbak Rara di bagian perencanaan sudah menyampaikan bahwa kita agak telat nih pengumpulan Risk Registernya. Barusan saya di WA, tolong tekankan ke masing-masing UK2 agar secepat mungkin, nah dibilang secepat mungkin mengumpulkan risk registernya ke bagian perencanaan. Karena apa? Karena RTP yang Bapak Ibu bikin itu nanti adalah salah satu bagian dari kinerja dari penanggung jawabnya. Jadi dokumen resiko ini enggak hanya dokumen mati sekarang Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk kinerja dari Bapak Ibu sebagai pemilik resiko. Ketika RTP-nya nanti nggak dilaksanakan, itu nanti kinerjanya juga akan turun. Kayak gitu. Makanya salah satu alasan kami datang kemari adalah kami menyampaikan itu dan kami membantu Bapak Ibu agar membuat risk register yang berkualitas dan agar RTP yang Bapak Ibu bikin itu berpotensi untuk dilaksanakan. Nah, kayak gitu. Mungkin kita lanjut aja. Ini adalah kegiatan kita yang tadi saya bilang kita pemanasan dulu ya kan, refreshing dulu bagaimana itu resiko. Lanjut Mas Mik. Resiko itu apa sih? Nah, resiko itu kalau misalnya saya nanya nih, ketika saya dari rumah ke sini, resikonya apa? Kan banyak tuh. Tapi kan tergantung saya naik apa. Bisa gak kalau misalnya resiko saya naik mobil sama resiko naik bus, saya samakan resikonya? Bisa gak? Beda. Sama juga di tempat Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu bagian apa? Perencanaan? Enggak. Beda. Unit kerja masing-masing. Makanya ketika resiko yang baik adalah resiko yang dibuat oleh pelaksananya masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti bikin resiko, usahakan resikonya itu harus mengakomodir kegiatan pihak-pihak pelaksana. Kayak misalnya di tempat Bapak Ibu ada keuangan. Kan Bapak Ibu nggak tahu tuh masalah terkait keuangannya itu apa aja. Tapi nanti kami bina tuh. Kayak kami apa? Kami fasilitasi.
oh ternyata harus dari kegiatannya aja. Tapi resiko yang baik itu harusnya resiko yang dibuat oleh masing-masing pelaksana seperti itu. Dan dia itu pertama nggak boleh negasi atau kebalikan dari tujuan. Yang kedua, resiko yang baik adalah resiko harus sesuai dengan proses bisnis. Nah, resiko-resiko yang Bapak Ibu telah buat itu belum masuk ke dalam dua kriteria nih, mayoritas. Nah, kayak gitu. Resiko yang Bapak Ibu buat adalah pertama yang kami lihat adalah mayoritasnya negasi dari tujuannya. Yang kedua, belum sesuai dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Sebenarnya kan kegiatan Bapak Ibu banyak nih. Terus masalahnya kan banyak. Nah, itu yang kami harapkan. Masalah-masalah yang ada di tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sering ngeluh misalnya gini. Pak, tempat saya kerjaan banyak, ya kan. Laporan saya sering telat. Saya sering lembur, ya kan. Saya sering nginep di kantor. Nah, itu kan adalah masalah-masalah kan. Resiko-resiko operasional pekerjaan. Nah, resiko-resiko itu kan nanti nyangkutnya apa? Nyangkutnya di kegiatan. Dan itu harus Bapak Ibu tuangkan ke dalam risk register Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi identifikasi resikolah sebanyak mungkin di dalam RR ini. Yang kami lihat apa? Resikonya sedikit, ya kan? Dua, lima, enam. Padahal apa? Yang Bapak Ibu kerjakan tuh banyak. Nah kami harapkan Bapak Ibu harus menuangkan tuh semua keluh kesah Bapak Ibu, ya kan? Dalam setiap kegiatan ke dalam risk register ini. Nah sehingga apa? Sehingga memunculkan resiko yang benar-benar berkualitas dan mencerminkan kinerja dari Bapak Ibu masing-masing. Kayak gitu. Lanjut, Mik. Nah, ini kaitannya sama SPP. Resiko itu adanya di mana sih? Kalau dalam SPP, kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu SPP itu terbagi menjadi tiga, ya kan? Pertama itu nanti kita akan menilai terkait penetapan tujuan. Penetapan tujuan nanti terkait sama perencanaan Bapak Ibu. Apakah perencanaannya berkualitas? Apakah perencanaannya sudah terkesket antara sasaran, program, kegiatan, subkegiatan RO? Apakah itu udah nyambung semua? Itu akan kita nilai di penetapan tujuan. Nah, FR-nya itu ada di mana? FR-nya itu adanya di struktur dan proses, di pengendalian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar terkait SPP, struktur dan proses itu ada lima tuh. Ada dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. MR-nya itu menyumbang penilaian di situ, di struktur dan proses. Dan salah satu catatan kenapa SPP-nya turun karena nilai FR-nya itu kurang berkualitas. Jadi ketika Bapak Ibu membuat RR dengan bagus, Bapak Ibu turut menyumbang nilai SPP. Dan tahun depan ada isunya RR dari IPDN itu nanti akan disampel juga sebagai penilaian. Nah, jadi karena ada informasi itu, mau tidak mau, Bapak Ibu harus menyusun RR-nya dengan bagus supaya penilaian tahun depan itu meningkat, ya kan? Dan Bapak Ibu turut menyumbang nilai SPP-nya dengan lebih bagus. Ketika penetapan dan struktur dan prosesnya itu meningkat, nah nantinya akhirnya akan mencapai tujuan dari SPP itu apa? Efektivitas dan efisiensi. Terus adanya keandalan pelaporan keuangan, adanya pengamanan aset sama ketaatan terhadap peraturan undang-undangan. Nah, ini empat ini adalah tujuan dari SPP. Nanti antara penetapan, struktur dan proses dan pencapaian tujuan nanti akan kita akomodir ke dalam nilai SPIP, MRI, dan IPK. Salah satu kelemahan dari IPK apa? Bapak Ibu belum mengidentifikasi terkait resiko fraud. Target hari ini, saya menargetkan tiga. Pertama, Bapak Ibu harus punya resiko operasional. Resiko operasional gampang dari kegiatan Bapak Ibu masing-masing, ya kan? Pak, saya kerjaan saya misalnya verifikasi. Dari verifikasi itu apa resikonya? Nah, kayak misalnya saya nih, saya dari kantor ke sini, bikin surat tugas saja Pak, itu resikonya nggak satu Pak. Misalnya bikin surat tugas, pimpinan harus memilih tim, ya kan? Karena banyaknya pekerjaan, resiko pemilihan tim itu ada. Terus yang kedua, eh, pimpinan itu banyak yang keluar kota, resiko ST nggak ditandatanganin itu juga ada. Itu baru ST Pak, ya kan?
Belum dari segi pelaksanaannya, belum dari segi pelaporannya. Saya yakin di tempat Bapak Ibu itu resiko itu banyak. Tinggal Bapak Ibu pintar-pintar Bapak Ibu menuangkan ke dalam risk register. Nanti saya fasilitasi. Pak, saya bingung tuh Pak. Bikin resiko itu seperti apa? Paling gampang nanti Bapak Ibu dari kegiatan Bapak Ibu ambil di DPA, ya kan? DPA kan ada kegiatannya. Dan masing-masing kegiatannya itu nanti bikin tuh masalahnya apa, resikonya apa. Paling gampang seperti itu. Kayak gitu. Lanjut. Nah, kalau SPP itu yang tadi Mas Miko bilang ini sebagai pengetahuan umum aja. Kalau misalnya SPP itu ada beberapa tahapan, ada namanya PM, penilaian mandiri, Bapak Ibu self assessment. Kalau misal Bapak Ibu nanti disuruh ngisi kan namanya penilaian mandiri self assessment. Setelah Bapak Ibu self assessment PM, Bapak Ibu nanti akan di PK, akan dilakukan penjaminan kualitas oleh Itjen Kemendagri. Setelah Itjen melakukan PK nanti Bapak Ibu akan dievaluasi oleh tim BPKP. Baru apa keluarlah nilai skor dari SPP. Dan SPP itu nanti nggak hanya nilai SPP aja yang keluar, tapi nanti ada tiga. Ada SPP, halo, ada nilai SPP, ada nilai MRI dan nilai IPK, kayak gitu. Ada istilahnya namanya SPP terdefinisi. Jadi ketika nilai tiga indikator tersebut itu tiga itu namanya SPP terdefinisi. Tapi kalau hanya nilai SPP-nya aja itu belum SPP terdefinisi. Lanjut. Nah, lanjut, lanjut. Nah, ini alur dari SPP masuk lingkup dari manajemen risiko. Nah, alur kegiatannya yang pertama itu apa sih yang kita punya, apa yang sudah kita lakukan, itu namanya lingkungan pengendalian. Lalu, atas lingkungan pengendalian itu apa sih faktor-faktor penghambat, ya kan? Resiko itu adalah peristiwa yang sudah terjadi dan belum terjadi yang akan menghambat tujuan. Jadi Bapak Ibu nanti lihat nih, kira-kira tujuan dari Bapak Ibu apa nih? Misalnya laporan tepat waktu. Apa sih yang menghambat laporan tepat waktu? Jangan Bapak Ibu misalnya tujuannya laporan tepat waktu, resikonya laporan tidak tepat waktu. Nah, itu negasi dari tujuan. Yang bagusnya itu apa? Dari laporan tepat waktu itu kegiatannya apa aja? Bapak Ibu misalnya eh, rekonsiliasi, pelaksanaan rapat, kompilasi, itu kan beberapa kegiatan. Nah, beberapa kegiatan itu masing-masing resikonya apa aja. Nah, itu yang disebut resiko berdasarkan proses bisnis. Atas kegiatan itu, Bapak Ibu ngapain aja. Dan ngapain itu, masalahnya apa aja. Nah, itu namanya resiko berdasarkan proses bisnis. Nanti atas resiko tersebut dari dua, nanti kita ketiga. Kegiatan pengendaliannya apa? Bapak Ibu harus bikin RTP, rencana tindak pengendalian. Dan itu adalah salah satu kinerja yang akan dinilai oleh bagian perencanaan di Monef. Ketika RTP yang Bapak Ibu bikin nggak terlaksana, itu akan menurunkan kinerja Bapak Ibu. Makanya nanti bikin RTP itu serealistis mungkin. Ya kan? Nanti kami ajarkan. Harus pertama, harus lihat kewenangan Bapak Ibu. Misalnya ada masalah Krisna. Ya kan, aplikasi Krisna itu Bapak Nas ya? Keuangan. Misalnya ada aplikasi Krisna. Terus RTP Bapak Ibu apa? Bapak Nas kan ya? Eh, ada masalah aplikasi Krisna. Terus Bapak Ibu bikin RTP akan memperbaiki aplikasi Krisna. Nah, kira-kira di bawah kewenangan Bapak Ibu gak? Enggak. Jangan merencanakan kegagalan. Bapak Ibu bikin RTP, tapi di luar kewenangan Bapak Ibu itu nggak bakalan terlaksana. Terus yang kedua bikin RTP harus ada anggaran dan SDM-nya. Nanti kami ajarkan. Misalnya di tempat Bapak Ibu mau bikin aplikasi, anggarannya efisiensi, misalnya gitu. Di tempat Bapak Ibu orangnya hampir pensiun semua. Nah, kira-kira aplikasi bakal terjadi gak itu? Enggak, ya kan? Makanya bikin RTP nanti serealistis mungkin harus lihat kewenangannya, harus lihat anggarannya, harus lihat SDM-nya.